Ustaz, apa makna kerambit nih kalau ditarik dalam sejarah Islam? Jadi kerambit ini sebenarnya senjata asal dari ranah Minang ya, Minangkabau, yang memang melekat atau identik dengan silat harimau karena bentuknya seperti kuku dan taring harimau. Kalau ditarik dari pandangan agama kita, yaitu agama Islam, senjata yang pernah kita jelaskan, senjata itu singkatan dari selamat jalan takwa. Ya, jadi kalau kita ambil filosofi kerambit, kalau yang Ustadz jabarkan, K itu karena, A Allah, Ra Rasul, B berkat, I-nya itu iman dan takwa. Jadi bisa kita simpulkan kerambit itu karena Allah dan Rasulnya, barokah iman dan takwa. Nah, jadi kalau dilihat kenapa kerambit ini bentuknya menunduk. Jadi seorang pendekar itu, apalagi orang yang sudah sampai ke taraf menguasai ilmu bela diri yang mumpuni, yang ilmu bela diri itu bisa diwariskan ke orang lain, artinya sudah dianggap sebagai guru, sebagai pendekar, itu harus memiliki sifat tawadu. Nah, dalam kerambit inilah yang bentuknya kecil, bentuknya menunduk, menunjukkan bahwa pendekar itu, orang Islam itu harus punya sifat rendah hati. Jadi dia menunduk, tawadu. Jadi kalau dia ngaku pendekar, masih punya sifat sombong, sifat congkak, sifat selalu ingin merasa hebat dari orang lain, berarti belum bisa dikatakan pendekar, masih dikatakan orang yang pintar berkelahi. Nah, jadi itu filosofinya. Dia menunduk, arti sifatnya tawadu. Tapi menunduk bukan berarti untuk takluk, untuk tunduk, bukan. Nah, menunduk artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati seluruh makhluk. Nah, tapi walaupun dia menunduk, dia tidak mau dizolimi. Nah, itulah fungsinya kerambit. Nah, dari cara memainkannya begitu juga. Kerambit itu dimasukkan ke dalam jari sebelah kanan, jari telunjuk, yang artinya kalau kita angkat membentuk huruf alif atau tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk kerambit ke dalam jari kita. Lalu kita pegang kuat dengan 5 jari. Ini mewujudkan seorang pesilat itu harus beriman kepada Allah sesuai dengan rukun Islam yang 5. Dipegang rukun Islam yang 5 tadi. Nah, pegang kerambit tadi, dipegang dengan kuat rukun Islam yang 5 tadi. Baca syahadat, berikan sholat, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Dipegang dengan 5 yang perkara tadi, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, dan sholat maghrib. Nah, jadi itu melambangkan memang pondasinya orang Islam, pondasinya seorang pendekar, pondasinya seorang yang ahli dalam silat, itu harus pegang itu. Kalau dia latihan silat nggak sholat, nggak bisa dipegang, nggak berfungsi apa-apa. Tapi kerambit yang kita pegang tadi, yang menunduk tawadu tadi, apabila kita pegang dengan 5 jari yang melambangkan rukun Islam dan melambangkan sholat 5 waktu, menjadi sesuatu yang kuat, yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa yang menjadi senjata apabila kita mendapat ancaman. Itu sholat tadi, filosofinya tadi, kita pegang teguh tadi dengan ketawaduan kita. Makanya sih kerambit itu senjatanya disimpan, nggak ditampak-tampak ya. Kalau ada yang permainan seperti ini, ya putar-putar seperti ini, itu sah-sah saja, itu variasi dalam permainan. Tapi sejatinya kerambit itu senjata rahasia, memiliki 2 sisi yang tajam. Nah, ini apa artinya? Sunnah dan hadis harus sejalan. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Hidup itu harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab itu, Tir ilallah
maisna ini sampai kepada Allah itu dengan dua jalan, Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya tajam dua matanya. Al-Quran dan Sunnah harus sejalan. Jadi mungkin itu filosofi apabila keramik ini ditarik dalam ajaran agama Islam. Kita pegang teguh, kita tawadu, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalankan rukun Islam, sholat, pegang teguh. Makanya sholat keramik ini beda dengan sholat kebanyakan. Coba contoh Reja seorang Ustaz pakai senjata. Kalau golok nampak, Pak ancam Ustaz. Nah, nampak. Kalau keramik nggak nampak. Coba seorang Ustaz pakai golok. Kalau keramik langsung dia masuk. Bacot, cot. Langsung dia masuk. Lagi bacot, cek. Langsung dia masuk. Itu sifatnya keramik. Atau sekalipun kiranya Reja bisa mengangkat serangan keramik Ustaz, Mbak Nanda. Sudah putus sarafnya. Nah, kita udah habis. Jadi itu filosofi permainan keramik. Intinya orang Islam, pendekar harus memiliki sifat tawadu untuk menyampaikan cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang hukum Islam, bukan kita menyampaikan hukum negara, dan dirikanlah sholat. Hakimi sholat, sholatatan hani pasai wal munkar. Mungkin itu cukup jelas saja. Siap latihan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terekam. Sudah nih. Terekam apa tidak? Terekam. Tidak. Coba tengok tak.